Selamat datang di MSH Channel. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah persamaan eksponensial. Di persamaan eksponensial ini banyak sekali bentuk-bentuknya. Di antaranya adalah bentuk pertama, persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Di sini pangkatnya dia yang satu dalam bentuk fungsi, yang satu dalam bentuk bilangan biasa. Namun, keduanya memiliki bilangan pokok yang sama. Sehingga kita dapat menggunakan rumus A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Menjadi fx sama dengan p. Jadi, hanya bilangan pangkatnya saja yang kita operasikan. Untuk mengetahui lebih detailnya lagi, kita masuk ke dalam contoh soal. Kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan eksponensial 4 pangkat x sama dengan 8. Di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya. Karena di sini yang satu bilangan pokoknya 4 dan satu lagi bilangannya pokoknya adalah 8. Untuk 4 pangkat x sama dengan 8, 4-nya kita ubah menjadi bilangan pangkat paling sederhana, yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan x sama dengan angka 8-nya juga kita ubah menjadi bilangan pokok dengan pangkat paling sederhana, yaitu 2 pangkat 3. Dengan sifat dari eksponensial, maka bentuknya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3. Setelah bilangan pokoknya sama, maka kita hanya akan mengoperasikan pangkatnya saja. Bilangan pokoknya kita hilangkan saja, sehingga bentuknya menjadi 2x sama dengan 3. Didapat nilai x-nya sama dengan 3/2. Bentuk selanjutnya adalah persamaan eksponensial dalam bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini kedua buah pangkatnya dalam bentuk fungsi dan masih sama bilangan pokoknya. Rumus yang kita gunakan adalah sama seperti yang tadi, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Itu hanya pangkatnya saja yang kita operasikan, dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Sehingga hanya pangkatnya yang kita operasikan. Untuk lebih detailnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat x negatif 1 sama dengan 1/3 dipangkatkan 4x dikurangi 1. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya, yaitu kita jawab 9 pangkat x kurang 1 sama dengan 1/3 dipangkatkan 4x dikurang 1. 9-nya kita ubah menjadi pangkat paling sederhana, yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan x dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Dari mana 3 pangkat negatif 1? Kita menggunakan sifat eksponensial. Apabila bentuknya pecahan, posisinya kita ubah menjadi di atas, maka pangkatnya menjadi kebalikannya. Yang tadinya positif berubah jadi negatif, yang tadinya negatif berubah jadi positif. Karena di sini pangkat awalnya adalah positif, maka pangkatnya kita ubah menjadi negatif, yaitu 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan 4x dikurang 1. Dengan sifat eksponen didapat bentuknya menjadi 3 pangkat 2x dikurang 2. Dari mana 2x kurang 2? 2x kurang 2 didapat dari 2 dikali x menjadi 2x, 2 dikali negatif 1 menjadi negatif 2. Sama dengan 3 pangkat 1 dikurang 4x. Dari mana 1 kurang 4x? Sama seperti sebelumnya. Negatif 1 kita pangkatkan 4x menjadi negatif 4x. Dan negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 1. Sehingga bentuknya menjadi 3 pangkat 1 dikurang 4x. Setelah bilangan pokoknya sama, maka kita hilangkan saja bilangan pokoknya dan kita operasikan bentuk pangkatnya saja menjadi 2x dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 4x. Dengan menggunakan asas aljabar, maka
kita operasikan bentuk ini. Yang sejenis kita kumpulkan, yaitu yang memiliki variabel X dengan yang memiliki variabel X, yang tidak memiliki variabel X dengan yang tidak memiliki variabel X. Sehingga didapat 6X sama dengan 3. Dan X-nya adalah 1/2 dari 3 dibagi 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Bentuk selanjutnya, persamaan eksponensial dalam bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di persamaan bentuk yang ini adalah bilangan pokoknya berbeda, namun dia memiliki pangkat yang sama dan sama-sama dalam bentuk fungsi. Jika tadi bilangan pokoknya sama namun pangkatnya berbeda, yang ini bilangan pokoknya berbeda namun memiliki pangkat yang sama. Sehingga rumusnya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan syarat A-nya harus lebih dari 0, B-nya juga harus lebih dari 0, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. B-nya pun tidak boleh sama dengan 1. Maka rumusnya menjadi fx sama dengan 0. Kita masuk ke contoh agar kalian lebih detail lagi dalam memahaminya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 6. Di sini terlihat bilangan pokoknya berbeda, yaitu yang satu 5, yang satu lagi 3. Namun memiliki pangkat yang sama, yaitu 2x dikurangi 6. Langsung kita jawab. Untuk soal 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurangi 6. Karena di sini A-nya sudah lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, dan A serta B-nya tidak sama dengan 1, maka langsung bisa kita gunakan rumus, yaitu fx sama dengan 0, di mana fx-nya adalah pangkatnya. Sehingga kita tulis 2x dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan negatif 6 menjadi 2x sama dengan 6. Dan didapat nilai x-nya sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Bentuk selanjutnya adalah persamaan eksponensial dalam bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Di sini, baik bilangan pokoknya ataupun pangkatnya semuanya berbeda. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kita ambil untuk fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Karena A pangkat 0 itu akan sama dengan B pangkat 0. Kemudian, tentukan nilai-nilai x yang memenuhi keduanya. Persamaan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 jika cara ini tidak menghasilkan nilai x atau tidak ditemukan nilai x-nya yang sama, maka dapat dilanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu kedua ruas kita tarik dengan logaritma yang bentuknya seperti A pangkat fx sama dengan B pangkat gx kita ubah menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Menjadi fx dikali log A sama dengan gx dikali log B. Ini kita gunakan apabila cara pertama kita tidak menemukan nilai x-nya. Apabila cara pertama saja kita sudah dapat temukan nilai x-nya, maka cara kedua ini tidak perlu kita gunakan. Kita masuk ke contoh agar kalian bisa lebih paham. Di sini contohnya adalah selesaikan 6 pangkat x ditambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Oleh karena 6 pangkat 0 itu sama dengan 7 pangkat 0, yaitu sama-sama 1, diperoleh pangkat yang pertama, yaitu pangkat fx-nya untuk x plus 1 sama dengan 0. Didapat nilai x-nya sama dengan negatif 1. Dan pangkat yang keduanya, yaitu x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Karena ini dalam bentuk persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai x-nya, kita harus mencari dulu faktor-faktornya. Di sini didapat faktornya adalah x plus 2 dikali x plus 1. Setelah didapat faktornya seperti ini, maka kita dapat mencari nilai x-nya, yaitu x-nya yang pertama sama dengan negatif 2,
Dan X yang keduanya adalah negatif 1. Di sini, X di fungsi yang pertama yaitu didapat nilai X-nya negatif 1, dan yang fungsi keduanya juga didapat nilai X-nya negatif 1. Karena di sini sudah ada 2 X yang bernilai sama, maka sudah kita dapatkan untuk nilai X-nya adalah negatif 1. Dan kita tidak perlu mencari untuk step yang kedua yang menggunakan logaritma. Kita masuk ke dalam bentuk selanjutnya. Bentuk selanjutnya adalah persamaan eksponensial bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Di sini bilangan pokoknya dalam bentuk fungsi juga. Begitu pula dengan pangkatnya dalam bentuk fungsi dan juga pangkatnya berbeda. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka ada beberapa kemungkinan. Antara lain, yang pertama, eksponennya sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Yang kedua, bilangan pokok Hx itu sama dengan 1, sebab 1 pangkat Fx itu akan sama dengan 1 pangkat Gx. Yang ketiga, bilangan pokok Hx sama dengan negatif 1, asalkan negatif 1 jika dipangkatkan dengan Fx itu akan sama hasilnya dengan negatif 1 dipangkatkan dengan Gx untuk X yang memenuhi. Yang keempat, bilangan pokok Hx sama dengan 0, asalkan Fx dan Gx-nya keduanya bernilai positif. Untuk lebih detail, maka kalian bisa simak contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11 dipangkatkan 2X ditambah 5 sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11 dipangkatkan 5X ditambah 2. Kita jawab di sini. Untuk yang step pertama, kedua pangkatnya kita menggunakan rumus Fx sama dengan Gx, sehingga 2X tambah 5 sama dengan 5X tambah 2. Kita gunakan konsep aljabar untuk mencari nilai X-nya. Kita samakan yang sejenis, sehingga didapat nilai X-nya sama dengan 1. Step yang kedua, untuk Hx sama dengan 1, sehingga di sini kita dapat tulis X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan 1, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai X-nya, kita harus cari dulu bentuk faktornya, yaitu X kurang 5 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Setelah didapat faktor-faktornya, maka kita dapat mencari nilai X-nya. Di sini didapat nilai X-nya sama dengan 5 atau nilai X-nya sama dengan 2. Selanjutnya step yang ketiga, untuk Hx sama dengan negatif 1. Di sini kita tulis X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan negatif 1. Kita ubah bentuknya menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Karena ini juga dalam bentuk persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai X-nya, kita harus cari dulu bentuk faktor-faktornya. Didapat di sini faktor-faktornya adalah X dikurang 4 dan X dikurangi 3. Setelah didapat faktornya, kita dapat nilai X-nya, yaitu X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 3. Setelah itu, kita akan lihat apakah X sama dengan 4 dan X sama dengan 3 ini akan kita pakai nilai X-nya dengan cara kita masukkan dulu untuk X sama dengan 4 ke dalam fungsi Fx dan fungsi Gx. Di sini untuk fungsi Fx, kita masukkan untuk nilai X-nya sama dengan 4, menjadi Fx ini adalah fungsi dari si pangkat yang pertamanya, yaitu untuk 2X tambah 5. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 4, sehingga bentuknya menjadi 2 dikali 4 ditambah 5, sama dengan 8 ditambah 5, sama dengan 13. Sekarang untuk yang Gx atau fungsi dengan pangkat Gx, yaitu 5X tambah 2. Kita ganti nilai X-nya dengan 4, atau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 4, sehingga didapat 5 dikali 4
ditambah 2 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. Selanjutnya, nilai dari F4 dan G4 ini kita masukkan ke dalam pangkat, sehingga negatif 1 pangkat 13 dengan negatif 1 pangkat 22. Ternyata, keduanya tidak bernilai sama, karena yang satu bernilai dengan pangkat ganjil dan yang satu lagi dengan pangkat genap. Apabila negatif 1 dipangkatkan ganjil, maka hasilnya akan negatif 1. Sementara kalau negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka dia akan menjadi positif 1, sehingga nilainya berbeda. Jadi untuk X sama dengan 4 itu bukan merupakan penyelesaian, jadi tidak kita pakai. Sekarang kita masukkan untuk nilai X-nya sama dengan 3. Untuk Fx, kita ganti dengan X-nya sama dengan 3, didapat 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 5, sama dengan 11. Selanjutnya untuk Gx-nya, X-nya kita ganti dengan 3, didapat 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 15 ditambah 2, sama dengan 17. Nah, di sini kedua buah hasilnya adalah bilangan ganjil, sehingga min 1 pangkat 11 itu nilainya akan sama dengan min 1 pangkat 17. Sehingga X-nya untuk X sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian. Jadi di sini untuk penyelesaiannya X-nya ada 4, yaitu untuk X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 5, X3-nya sama dengan 2, dan X4-nya sama dengan 3. Bentuk selanjutnya dari persamaan eksponensial adalah bentuk persamaan eksponensial dalam bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Di sini bilangan pokoknya berbeda. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial tersebut, kita gunakan cara berikut. Yang pertama, Hx-nya sama dengan 0 dengan Fx-nya dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang cara kedua, bilangan pokoknya sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 9 dipangkatkan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 2X tambah 3 dipangkatkan X kuadrat dikurang 4 ditambah 3. Bentuk di atas termasuk persamaan eksponensial dalam bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Berarti kita dapat gunakan caranya dengan Fx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 9 dan Gx-nya sama dengan 2X tambah 3 dan Hx-nya sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Penyelesaiannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang cara pertama untuk Hx-nya sama dengan 0, sehingga didapat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Karena ini bentuk persamaan kuadrat, maka kita harus cari dulu fungsinya. Saya maksud adalah faktor-faktornya. Sehingga faktor-faktornya didapat X dikurang 5 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Setelah didapat faktor-faktornya, maka kita dapat cari dengan nilai X-nya. Didapat nilai X1-nya adalah 5 atau X2-nya sama dengan 1. Sekarang step keduanya untuk Fx sama dengan Gx. Kita ubah jadi bentuknya X kuadrat dikurang 5X ditambah 9 sama dengan 2X tambah 3. Pertama, kita gabungkan dulu yang sejenis, yaitu 5X dengan 2X, 9 dengan 3. Sehingga didapat bentuknya menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 sama dengan 0. Karena ini sudah masuk dalam bentuk persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai X-nya, kita harus cari dulu faktor-faktornya. Faktor-faktornya didapat X dikurang 6 dikali X dikurang 1. Sehingga didapat nilai X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 1. Jadi di sini untuk hasilnya nilai X-nya untuk persamaan yang di atas, persamaan eksponensial yang di atas adalah
5, 1, dan 6 yang saya lingkari warna biru ini. Kenapa 1 tidak saya lingkari warna biru? Karena dia sudah ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama, cukup ditulis 1 kali saja. Bentuk terakhir dari persamaan eksponensial. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, bentuk A dikali A pangkat fx di pangkatan 2 ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, kita gunakan permisalan sehingga persamaan eksponensial berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dalam variabel y, yaitu A dikali y kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nilai-nilai y pada persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan cara faktorisasi atau cara formula ABC. Nilai y dikembalikan ke persamaan semula sehingga diperoleh persamaan A dikali fx sama dengan y. Lalu diselesaikan sesuai persamaan yang terbentuk sehingga akan diperoleh nilai-nilai x yang dicari. Untuk contoh soalnya, mungkin saya akan bahas lagi di video selanjutnya karena agar durasi di video ini tidak terlalu lama. Oke, kalau seperti itu maka pertemuan kita atau materi kita pada video ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.